Oke, eh, baiklah. Oke, kita mulai aja ya acara di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selamat datang di training Ifuse. Ini adalah sesi pertama. Rencananya semester ini akan ada 4 sesi. Um, Most likely akan diadakan setiap hari Selasa pukul 13.30, tapi mungkin di minggu keempat mungkin waktunya akan sedikit berbeda. Ya, let's see. Nanti kita lihat ke depannya. Oke, nah hari ini saya akan sharing tentang Ifuse. Jadi sebetulnya saya agak surprise juga karena diminta untuk mengisi training Ifuse. Sementara sebetulnya saya kira mahasiswa zaman sekarang sudah tidak terlalu minat untuk belajar Ifuse karena sepertinya ada software lain yang lebih populer. Tapi anyway, Ifuse is fine, it's nice. So let's discuss about it today. Okay, I will share my screen with you. So hari ini adalah basic introduction to Ifuse. Jadi kalaupun Anda belum punya pengalaman sama sekali dengan Ifuse, tidak perlu khawatir. Kita sama-sama belajar. Saya juga belajar. Jadi tenang aja. Nothing bad is going to happen to you. Oke, oh wait, ini modul 3, saya ambilkan modul 1. Oh ya, hari ini saya akan share 4 modul. Kenapa 4? Karena keempatnya itu adalah bagian dari basic. Jadi, let's see apakah kita bisa menyelesaikan semuanya. Kalau nggak bisa sih, nggak masalah. Oke, untuk memperlancar, oh sebentar, wait. Nah, saya tahu kalau misalnya pakai kamera nanti jadi kurang lancar, jadi saya matikan dulu kamera saya, baru saya share screen. Oke. Nah, semua bisa lihat ya PPT yang saya share. Oke. Nah, let's begin. So if use module 1, the basic. Sebetulnya saya menyusun modul ini bersama dengan rekan saya, tapi kebetulan kali ini saya yang mengisi training untuk Ifuse. Oke, let's see. Nah, apa sih Ifuse? Ifuse is an easy to use statistical econometrics and economic modeling package. There are 3 ways to work with Ifuse: graphical user interface, single comments, dan program files. Nah, jadi intinya Ifuse itu apa sih? Ifuse itu adalah software atau program yang digunakan oleh ekonom atau siapapun sebetulnya bisa menggunakan. Intinya software ini digunakan untuk melakukan analisa statistik, ekonometrik, dan juga economic modeling. Nah, jadi misalnya nih, Anda ingin melihat bagaimana sih efek dari suku bunga terhadap inflasi misalnya, atau sebetulnya bagaimana sih secara periodik pertumbuhan ekonomi di Indonesia misalnya 20 tahun terakhir. Nah, itu Anda bisa melihat atau menganalisis semua itu salah satunya dengan menggunakan Ifuse. Tentunya sebelum Anda menggunakan Ifuse, Anda harus memiliki basic knowledge dalam bidang statistik atau ekonometri. Nah, jadi sebetulnya akan sangat baik ketika Anda belajar Ifuse itu Anda sudah mengambil mata kuliah statistika 1 dan 2, bahkan lebih baik lagi kalau Anda sudah mengambil mata kuliah econometrics. Tapi meskipun misalnya Anda belum mengambil, tidak masalah karena um, everyone can learn how to use Ifuse, you know. But it will be good if you have basic statistic and econometrics knowledge. Oke, nah ada 3 cara untuk menggunakan Ifuse. Ini mirip sekali dengan Stata. In fact, ini sama banget sama Stata. Jadi, let's see. Oke. Nah, ini dia. Nah, jadi cara menggunakan Ifuse itu sebetulnya mirip sama Stata. Yang pertama, dia bisa digunakan dengan cara graphical user interface. Ini maksudnya adalah Anda menggunakan mouse Anda untuk mengklik menu yang ada di Ifuse. Lalu yang kedua adalah Anda menggunakan comments. Nah, ini artinya adalah Anda mengetik komen di comment window sama kayak Stata kan. Kayak misalnya running regression, Anda ketik rek spasi model Anda. Nah, di Ifuse itu juga sama.
Dan yang terakhir, Anda juga bisa menggunakan program files. Ini kalau di Stata namanya adalah do file. Jadi pada dasarnya Anda akan mengetik dulu komen yang akan Anda eksekusi, lalu nanti ketika Anda membuka if-use, Anda tinggal merun komen yang sudah Anda tuliskan tersebut. Kalau yang single comment ini kan real time, jadi mau ngapain di waktu itu, komennya baru diketik, seperti itu. Nah, kalau untuk saya pribadi, karena saya bukan orang yang jago-jago banget sebetulnya, jadi saya biasanya menggunakan yang pertama. Saya masih menggunakan dengan manual, saya klik-klik menunya. Karena karena apa ya? Mungkin karena untuk komen saya lebih terbiasa menggunakan komen di software yang lain. Untuk mempelajari format komen yang berbeda-beda di software yang berbeda itu butuh banyak waktu dan ya saya mungkin tidak punya banyak waktu untuk melakukan itu, jadi saya menggunakan yang pertama, Graphical User Interface. But anyway, cara apapun yang Anda gunakan, it's okay. Manapun yang Anda nyaman. Oke, lanjut. Nah, ini tampilan if-use, nanti saya tunjukkan juga tampilan if-use di programnya, akan saya buka, tapi sebelumnya saya tampilkan dulu via PPT, supaya lebih jelas. Jadi ini tampilan if-use. Yang atas ini namanya adalah comment window, yang bawah ini adalah object window atau work area. Nah, kalau Anda ingat di Stata itu kebalik, jadi komennya di bawah, objeknya di atas, tapi kalau di if-use itu komennya yang di atas, objek window-nya yang di bawah. Jadi nanti di sini Anda akan mengetik apa komen Anda, dan nanti hasilnya bisa Anda lihat di bawah sini. Seperti itu. Nah, lalu yang atas ini yang ada file, edit, object, view, ProQuick, dan bla bla bla. Ini adalah main menu. Karena saya tidak terlalu komen di if-use, biasanya saya menggunakan main menu. Jadi misalnya saya mau membuat regresi atau melihat menyusun grafik atau saya mau mengambil sampel, nah itu saya menggunakan main menu. Nanti menu yang mana yang akan saya pilih. Lalu yang bawah ini, yang ini path, ini adalah directory work file. Sorry, ini adalah apa namanya? Directory dari di mana file hasil analisis if-use Anda akan tersimpan. Nah, jadi kalau Anda familiar dengan Stata, kalau di Stata kita specified sendiri kan directory-nya dengan comment path, lalu kita tentukan tempatnya. Nah, kalau di if-use lebih simpel ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin menyimpan file Anda di desktop atau di My Document atau di folder Anda tinggal klik path, lalu Anda set. Anda mau simpan nanti file dari if-use ini kemana. Nah, lalu yang di sebelah sini ini adalah database, yang di sebelah sini adalah work file. Apa sih yang dimaksud database sama work file? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Oke, lanjut. Nah, if-use work file and objects. If-use does not open with a blank generic document, unlike Word or Excel. Jadi, kalau misalnya Anda membuka Microsoft Word atau Microsoft Excel, itu kan Anda akan ketemu spreadsheet kosong, lalu juga ada dokumen kosong, baru Anda... Nah, if-use ini nggak seperti itu. Jadi, dia tidak akan terbuka dengan sesuatu yang blank, lalu Anda isi, enggak. Jadi kalau if-use itu, ketika Anda membuka if-use, nah itu nanti dia akan langsung... the if-use will ask you, which document do you want to open? Or do you want to create new work files? Jadi kayak gitu. Nggak kosongan lah intinya. Nanti saya tunjukin. Emang agak susah kalau cuma dideskripsikan pakai kata-kata. Oke, nah habis itu if-use document itu namanya adalah work files, needs to be created and are not generic. They will contain information about your data. Jadi di work files ini nanti udah nanti akan ada datanya di situ. Lalu, if-use is an object-oriented program. Objects are collection of information related to a particular analysis, such as series, groups, equation, graph, and tables. Nah, jadi if-use itu object-oriented dalam artian dia itu nanti terdiri dari kumpulan objek. Objek itu akan terdiri dari series, ini Anda biasanya menyebut ini sebagai variabel, lalu groups ini adalah gabungan dari variabel. Kapan kita menggunakan groups? Jadi misalnya Anda punya variabel
GDP misalnya dari 33 provinsi di Indonesia, lalu Anda hanya mau ambil GDP dari provinsi di Pulau Jawa. Nah, itu Anda membuat grup untuk Pulau Jawa. Nah, something like that. It can be in the group. And then equation, ini di mana Anda menulis persamaan, ini adalah model Anda, itu di equation. Lalu graphs, nah ini adalah grafik dari hasil analisis Anda. Bisa juga hasil analisis Anda berupa tabel. Jadi terserah si peneliti atau si user. Oh ya, by the way, memiliki kemampuan untuk mengoperasikan Diffuse, Stata, ataupun R, atau bahkan Python itu sangat beneficial. Salah satu manfaat yang paling mudah dilihat adalah nanti Anda bisa mengerjakan skripsi Anda dengan baik. Dan siapa tahu nanti di masa depan itu akan berguna untuk karir Anda. And it's very true, I think, because it's also very fun to work with data. Oke, and work files are the holders of those object. Nah, si objek-objek ini nanti dia akan berkumpul ke dalam work files. Oke, oke. Nah, ini adalah object types. Jadi tipe. Oke, ada pertanyaan dari salah satu peserta. Apakah nanti soft copy presentasinya dapat di-share ke peserta? Panitia akan meng-share soft copy dari PPT ini, jadi Anda jangan khawatir. Nah, object types, jadi ada banyak sebetulnya tipe objek yang ada di Diffuse. Ada alpha, coefficient, equation, dan ya banyak banget seperti yang Anda lihat. Nah, tapi nanti kita akan membuat diri kita familiar dengan beberapa, kayak misalnya dengan series, itu variabel tadi saya udah bilang, lalu group, graph, equation, ada juga matrix, model, vector, ya a lot. We will learn about them later. Oke. And then let's go. This is the work file. Jadi nanti kalau Anda sudah punya work file, itu nanti munculnya seperti ini. Yang ini adalah work file title bar. Ini judulnya di sini. Yang ini toolbar. Nah, ketika saya menganalisis, saya biasanya juga menggunakan work file toolbar ini. Jadi kayak saya masukin persamaan, saya mau mengurangi jumlah observasi dan segala macam ada di sini. Ini adalah work file window. Nah, ini adalah nah work file ini dia bisa memiliki lebih dari satu halaman. Misalnya ini halaman 1, we can do it in the next page. Dan nanti page kedua ini isinya bisa menjadi data yang berbeda dari page yang pertama. Itu terserah si user, seperti itu. Nah, lalu ini adalah name of the work file, structure of the work file. Nah, jadi struktur dari work file bisa dilihat di sini. Ini adalah data Anda, misalnya range data Anda, populasinya itu adalah data time series dengan 132 observasi, range-nya dari quarter pertama tahun 1980 sampai quarter keempat tahun 2012. Nah, sampel ini adalah sampel yang kita analisis dan kita ambil dari populasi. Jadi yang atas ini populasi, yang bawah ini sampel. Misalnya kita cuma ambil 40 observasi, dari tahun 92 quarter 1 sampai 2001 quarter 4. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara mengambil sampel. Oh iya, sebelum saya lanjut, sekedar review ya. Jadi kita punya secara garis besar, kita punya at least 3 jenis data. Yang pertama adalah data time series, yang kedua data cross section, yang ketiga adalah data longitudinal atau biasanya disebut sebagai data panel, dan kadang-kadang orang juga menyebutnya sebagai pooled cross section, meskipun sebetulnya pooled cross section sama panel itu beda. Kalau mau tahu bedanya, Anda bisa baca buku Econometrics-nya Woolrich, itu dibahas. Nah, Diffuse bisa menganalisis ketiga jenis data tersebut. Nah, tapi nanti cara kita membuka work file itu akan berbeda-beda tergantung dari data yang kita miliki. Seperti itu. Nah, masih ingat kan kalau data time series itu adalah data yang horizon waktunya lebih dari 1,
tapi dia cross sectionnya cuma satu atau subjeknya cuma satu. Sedangkan data cross section kebalikannya, data yang horizon waktunya hanya satu, tapi cross sectionnya lebih dari satu. Sedangkan data panel atau data longitudinal adalah data yang horizon waktunya lebih dari satu dan cross sectionnya juga lebih dari satu. Ya, itu sedikit review. If you want to know more, you can take your econometrics book or your statistics book. Oke, we have another question. Bagaimana kalau datanya tidak time series, periodenya harus diisikan? Kalau data tidak time series, berarti kan datanya either dia cross section atau panel. Dan nanti kita akan bahas bagaimana cara memasukkan data itu ke dalam eViews. Oke, thank you for the question. Let's move on. eViews work file and objects. Nah, tadi kan kita udah bahas kalau banyak objek di eViews. Nah, si objek ini tuh dia dibedakan ke dalam warna yang berbeda. Jadi kita bisa lihat di sini warna kuning itu adalah icons untuk yang dia itu isinya adalah data objek. Jadi jenis data objek. Kayak misalnya di sini kita punya koefisien, ini konstanta, ini dia warna kuning. Lalu kita punya variabel kita. Di sini ada GDP, ada G, I'm not sure what G is. And then we have INV di sini, I assume it's investment. And then we have this new PCE, residual, and time. Nah, semua itu kan isinya data, dia warna kuning. Termasuk juga yang grup variabel ini. Sedangkan warna biru ini adalah estimation object atau hasil estimasi. Atau Anda bisa bilang warna biru ini adalah model. Nah, jadi kita punya equation 1, equation 2, dan var 01 ini saya asumsikan adalah analisis vector auto regression. Jadi dia ada di sini. Lalu yang warna hijau ini adalah untuk view objects. View objects itu apa? View objects itu grafik, tabel, kurva, dan segala macam itu ada di warna hijau. Seperti itu. Nah, cara melihat masing-masing cukup klik 2 kali saja. Itu oke. Terus nah, kalau misalnya Anda mau melihat detail dari objek Anda, ya tinggal klik detail. Jadi ini tuh menu-menu yang ada di sini semua bisa digunakan untuk menganalisis variabel Anda. Seperti itu. Nah, ini tadi kita udah bahas ya. Nah, jadi nanti kalau Anda misalnya punya work file, lalu Anda melakukan regresinya sudah dilakukan, nah ini kurang lebih bagaimana tampilan yang akan Anda lihat. Jadi ini tadi main menu, work file toolbar, ini si work file-nya, lalu ini adalah objeknya. Nah, jadi ya objek masuk di work file. Ini objek yang terbuka adalah objek equation 1 yang warna biru ini. Nah, nanti si objek ini tampillah isinya seperti apa. Nah, karena ini adalah persamaan atau model, nah maka yang ditampilkan adalah hasil regresi. Nah, kita bisa lihat di sini dia ini dependent variabelnya adalah log GDP, independent variabelnya adalah time, dan kita punya konstanta di sini. Bahwa dia pakai least square, metodenya OLS biasa ya. Nah, ini adalah waktu Anda melakukan estimasi. Nah, ini adalah sampelnya, lalu observasi yang diteliti ada sekian. Nah, tinggal Anda interpretasi saja. Koefisiennya diinterpretasi, T statistiknya diinterpretasi, lalu R squared-nya diinterpretasi. This is actually a good regression because we see that this is all statistically significant and the R squared is pretty good. But this is an example, so I'm not sure if this model is valid or not. Oke. Oh ya, by the way, kalau Anda pernah ngambil ekonometrik 1, di situ kan pasti kita punya yang namanya asumsi klasik, kayak ngecek normality, ngecek autokorelasi, ngecek heteroskedasticity, itu juga bisa dilakukan di sini. Tapi itu bukan materi kita untuk minggu ini. Itu materi kita untuk I think either minggu kedua atau minggu ketiga. Jadi stay tune. Oke, the series object. Nah, jadi kalau misalnya Anda tampilkan objek yang isinya data, nanti isinya seperti ini. Ya, list dari data tersebut, dari observasi pertama sampai terakhir. Oke, nah ini adalah contoh
hal yang bisa kita lakukan dari si menu-menu di work file tadi. Kita bisa nge-view, maksud saya menggunakan view untuk melihat data kita. Misalnya dalam bentuk grafik, atau dalam bentuk deskriptif statistik, atau dalam bentuk one-way tabulation, atau parallelogram, atau kita melakukan unit root test, dan sebagainya. Ini kalau di Stata itu tinggal klik dash, nah we can just see it, but in reviews we have more choices in here. And then for the prop, I think it stands for, okay, I don't know what it stands for, I forgot. Nah, untuk yang prop ini juga banyak menu yang bisa kita lihat. Kayak misalnya generate by equation, generate by classification, resample, interpolate, whatever you want. You can even do seasonal adjustment and a lot of other things. Oke. Nah, ini adalah group object. Ini kalau misalnya kalian menggrupkan beberapa variabel jadi satu. Seperti itu. Oke, sama ya. Ini isinya view sama prop. Nah, ini adalah equation object. Ini tadi saya udah bahas ya, hasil dari regresi. Nah, dari hasil regresi ini, nah biasanya ini yang dilakukan oleh peneliti. Misalnya ya, dia punya satu model regresi yang pertama, yang paling basic, model paling basic itu kan least square. Nah, nanti ini kan hasilnya bagus. Tapi kalau misalnya Anda mendapat hasil yang kok hasilnya aneh ya, kayak hasilnya berlawanan dengan teori. Teorinya harusnya mereka memiliki hubungan, si variabel ini memiliki hubungan yang kuat, tapi kenapa hasilnya hubungannya lemah dan tidak signifikan, misalnya seperti itu. Atau kenapa R squared-nya terlalu kecil. Nah, Anda bisa lebih lanjut mentransform persamaan Anda melalui menu ini. Misalnya, Anda lihat residual diagnostiknya, Anda lihat koefisien diagnostiknya, atau Anda misalnya Anda klik estimate lalu Anda ubah modelnya dan segala macam bisa Anda lakukan di situ. Oke, nah ini adalah view objects. Oh, sorry, ini kalau misalnya Anda membuka grafik ya, yang keluar adalah grafik. Nah, ini yang terakhir, ini adalah komen. Nah, ini adalah contoh komen di eViews. Misalnya Anda mau melihat turunan pertama dari GDP atau di GDP, ya tinggal ketik show di GDP atau show variabel yang lain. Depannya dikasih add ya kalau Anda mau ini. Tapi it's good if you want to learn how to use the comment, but then if you want to learn how to use the comment, you need to find out what are the comments in eViews, because I myself am not familiar with the comments because I do not use the comment, to be honest with you. Oke, kalau sudah ngetik komen tinggal klik enter. Oke, terus apa lagi ya? Nah, ini adalah untuk recall list of previous comment. Anda bisa menggunakan control up untuk hold down the control key and press up arrow. And then for record the last 30 comments. Oke, untuk memanggil 30 komen terakhir Anda pakai control J. Okay. Nah, itu adalah basic dari eViews. Jadi I just introduce eViews to you. By the way, ini saya masih share screen kan ya. Nah, mumpung saya masih share screen, mari kita harus di stop dulu rupanya untuk share screen lagi. Oke, saya akan share eViews. Nah, sekarang kelihatan kan ya. Ini adalah, ini komen saya yang tadi. Ini adalah eViews. Ini tampilannya agak beda sama yang tadi. Yang ini karena warnanya hitam, tapi sebenarnya sama aja. Ini Windows comment di sini, Windows object di sini. Nah, ini adalah eViews 10, tapi sepertinya sekarang eViews sudah berapa ya? Saya nggak tahu apakah eViews yang 10 ini eViews yang paling baru atau enggak, tapi yang pasti yang di PPT tadi itu adalah 11, oke. Jadi sekarang udah ada eViews 11, tapi saya masih pakai eViews 10. Nah, jadi yang tadi di PPT itu sebetulnya adalah guidance untuk eViews 8, tapi nggak akan terlalu berbeda dengan eViews 10. Oke, nah
saya akan menampilkan sesuatu nanti di eViews, tapi supaya lebih jelas pengantarnya ada di PPT di bab 2. Jadi, by the way, kalau misalnya sambil saya share kayak gini bisa nggak ya? Let's see. Kelihatan nggak PPT-nya? Nggak kelihatan ya? Oke. Wah, ini kelemahan dari Webex nih, harus ganti-gantian ke share-nya. Baiklah. Ini screen one. Oh, maybe if I share my computer screen, it will work. Oke, nah, saya share computer screen aja ya. Tadi saya share screen PPT doang soalnya. Oke, let's see gimana membuat work file sambil nanti saya praktekkan. Nah, eViews main operating principles. Any work in eViews is created in work files, which are placeholders of eViews objects. Tadi kita udah bahas. Unlike any other types of programs, an eViews work file must be created. Every work file contains one or more work file page, each with its own object. Nah, ini to set up a work file, you can either create a blank work file or you can create a work file by reading from foreign source. Nah, kita langsung belajar gimana sih cara membuka work file. Nah, jadi membuka work file di eViews itu sebelum Anda sebelum Anda membuat work file, bukan membuka ya, saya salah ngomong tadi. Jadi sebelum Anda membuat work file, Anda harus tahu terlebih dahulu. Kita anonet. Anda harus tahu terlebih dahulu data itu modelnya seperti apa. Apakah data Anda itu time series, apakah data Anda itu cross section, atau apakah data Anda itu panel data. Jadi nanti setelah kita tahu data kita bentuknya apa, baru kita spesifikasi. Saya ini mau bikin work file yang bentuknya seperti apa. Nah, kalau Anda punyanya data time series, maka work file yang Anda inginkan adalah yang dated, regular frequency. Kalau misalnya Anda punyanya cross section data, maka Anda mau work file yang bentuknya unstructured atau undated. Tapi kalau panel, maka balance panel. Seperti itu. Oke. Nah, saya udah sebutin ya, work file itu bisa punya beberapa halaman. Halaman 1 sama 2 bisa diisi data yang berbeda. Nah, ini contoh cara buka work file itu Anda tinggal klik file, new, lalu Anda spesifikasi. Ini strukturnya apa? Dated, undated, atau balance panel. Lalu frekuensinya, kalau misalnya dated, frekuensinya apakah tahunan, apakah bulanan, apakah quarterly. Nah, lalu Anda tuliskan start date sama end date. Oke. Nah, saya tunjukin di mana sih si eViews? Loh, nggak bisa. Mari kita, nah ini dia si eViews. Kelihatan kan ya si eViews-nya? Yap, kelihatan. Sip. Nah, misalnya ya, jadi yang ingin Anda lakukan untuk membuat work file adalah klik file, lalu new, Anda klik work file. Nah, di sini, ini mouse saya kelihatan kan ya? Oke, sepertinya sih kelihatan. Nah, misalnya Anda punya data time series. Nah, maka Anda tuliskan dated, lalu frekuensinya apa? Tahunan, semi tahunan, quarterly, bulanan, 2 bulanan, dan seterusnya. Bahkan sampai ada daily, sampai ada apa ini namanya? Weekly dan segala macam. Nah, kalau misalnya Anda punya datanya cross section, maka masuk yang unstructured. Nah, di unstructured, ini yang perlu Anda ketahui dari data cross section Anda adalah cross section Anda itu ada berapa? Kayak gitu. Jadi misalnya ya, Anda punya data konsumsi dari 33 provinsi. Nah, maka cross section-nya itu 33. Tulis 33. Nah, kalau misalnya data panel, balance panel, nah ini juga frekuensinya Anda sebutkan, lalu start date sama end date-nya Anda sebutkan, nah cross section-nya itu juga harus Anda sebutkan, seperti itu.
Nanti habis ini kita buka data, tapi karena datanya dijelaskan di gimana sih? Sebentar ya. Nah, kita balik dulu ke PPT. Oke, wait, what happened? Oke, nah kita balik dulu ke PPT. Ini PPT bab 1. Kita harusnya masuk ke PPT bab 2. Saya close saja yang bab 1. Di mana tadi PPT yang bab 2? Now you know that I like Naruto. Oke. Nah, ini adalah PPT yang bab 2. Oke, nah ini tadi adalah cara membuat work file. Nah, ini nanti kalau udah jadi work file-nya seperti ini. Nah, yang mau saya tunjukkan ke teman-teman itu adalah nah ini, creating work file using comment. Jadi Anda bisa juga membuat work file menggunakan comment. Kalau misalnya Anda hafal komennya, why not? Do it. Dulu waktu saya kuliah, kebetulan saya mengambil ekonometrika satunya Pak Bagus, dan beliau mengajarkan kami untuk menggunakan if-use dengan komen. Nah, tapi sayangnya, saya kesulitan untuk mengingat-ingat apa saja komen tersebut dan bagaimana formatnya. Nah, itulah kenapa saya menggunakan if-use tidak via komen, tapi via the menu. That's very simple. Oke. So work files can also be created using command windows instead of menus or dialogues. Below we illustrate how to create new work files for our 3 examples using command window. Jadi Anda bisa ketikkan komen ini, misalnya Anda punya data time series, Anda ketik WF create, WF ini adalah work file, create dalam tanda kurung, WF sama dengan monthly, jadi durasi waktu di file Anda itu adalah bulanan, lalu page dated, dan M ini adalah I think this is for the monthly, so you create so you type M here. Nah, ini adalah tahun awal observasi sampai tahun akhir observasi, seperti itu. Nah, tinggal press enter, nanti jadi seperti ini. Nah, sebentar, ini example dated work file. Oke. So, let's try to create our work file. Nah, di sini saya tidak akan mencontohkan dengan komen, tapi saya akan contohkan dengan, oh ya, sebelum saya ke sini, saya lupa. Saya mau tunjukkan datanya dulu kepada Anda. Jadi kita punya, let's urutkan berdasarkan tipe. Kita punya beberapa data kan di sini. Kita punya data cross section, kita punya data, kita punya panel, kita punya transpose. Mari kita buka Excel yang ini, yang data misalnya. Loadingnya agak sedikit lama. Tapi saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana if-use membaca data. Nah, di sini saya punya file Excel yang namanya adalah data. Nah, di sheet yang pertama, kok nggak bisa? Oh, ya ini dia. Oh, nanti dulu. Bukan ini yang harusnya saya buka. Sebentar ya, teman-teman. Mari kita lihat tadi harusnya di profile. Cross section. Oh, apakah di transpose ya? Sebentar ya. Oh, ini adalah data yang dari luar. Baiklah, kita pakai yang kita punya aja. Kita pakai si let's see, where did I put that? Oh, if you slot. Nah, kita pakai data yang kita punya aja. Jadi di harusnya di sini rupanya, tapi karena nah, kita punya data Excel. Saya beri nama file Excel ini sebagai time series, sebagai contoh aja untuk teman-teman.
Nah, kita punya data time series yang bentuknya seperti ini. Nanti kita akan lihat bagaimana kita membuka data ini di eViews. Oke, nah ini adalah data time series yang saya punya. Jadi, kelihatan kan ya? Yap, kelihatan. Sip. Nah, jadi di data ini saya punya data dari Januari, 1 Januari tahun 1980 sampai sampai bulan Januari tahun 2012. Dan ini adalah data quarterly atau data per 3 bulanan, I guess 1, 2, 3, 4, oh per 4 bulanan, baiklah. Ini adalah data per 4 bulanan. Nah, data time series ini terdiri dari beberapa variabel. Saya punya GDP, saya punya PCE, saya punya investment, I guess, dan saya punya G, I guess it's government. Oke, I forgot what PCE is, by the way. Oke, jadi nanti kalau teman-teman lagi nulis skripsi, lalu teman-teman mendownload data either dari BPS, dari CIC, dari World Bank, atau dari manapun, dan data Anda adalah data time series, most likely nanti bentuk data Anda seperti ini. Jadi harus tahu bagaimana cara memasukkan data ini ke dalam work file. Caranya adalah seperti ini. Make sure kita tahu observasi pertama dan make sure ini sudah mencangkup semua variabel yang Anda inginkan. Nah, nanti kalau udah, Anda akan masuk ke eViews. Dulu itu seingat saya, kalau misalnya ini filenya nggak ditutup dulu, eViews nggak bisa buka. Tapi kayaknya sih sekarang udah bisa. Jadi mari kita coba. Let's do new work file. And then karena data time series ya, jadi dated, regular, frekuensinya tadi adalah quarterly. Nah, start date-nya tadi tahun 1980, quarter pertama kan, bulan Januari, Anda tinggal ketik Q1, lalu observasi terakhir ada di tahun 2012, Januari juga, jadi Q1. Kalau udah tinggal Anda klik. Ini sebetulnya Anda bisa langsung memberi nama work file Anda, tapi itu bisa dilakukan nanti kalau Anda mau, tapi kalau mau sekarang ya nggak apa-apa, misalnya lat 1, page-nya ya of course it will be in the page 1, I guess, but we don't need to do that, it will automatically be in the page 1. Oke, nah jadi kan, sekarang kita punya work file. Nah, data kita tadi itu sebetulnya belum masuk ke work file ini. Jadi yang akan kita lakukan di eViews adalah pertama Anda siapkan dulu wadahnya. Ini kan wadahnya udah siap nih. Nah, kalau wadahnya udah siap, barulah Anda ambil kontennya. Cara ngambil kontennya gimana? Klik file, klik import, import from file. Nah, ambil file Anda tadi di mana? Nah, file saya tadi ada di folder eViewsLab, ini ada di desktop. Ya udah, saya klik aja. Lalu klik. Nah, nanti dia langsung bisa baca. Kalau misalnya Anda punya data lebih dari satu sheet, nanti kita bisa pilih mau di sheet keberapa Anda mengimpor data Anda. Saya mau dari sheet 1, ya udah tinggal klik next, next, and then finish. Oh, link imported series and alpha objects to external source. So you just say yes. It doesn't really matter. Ini work file kita udah jadi dan udah ada isinya, udah ada objeknya. Nah, jadi oh ya, satu hal lagi. Tadi kan di PPT saya sempat sebutkan ya, kalau misalnya variabel yang isinya data itu warnanya kuning. Nah, di sini sekarang eView 10 lebih canggih nih sekarang. Nah, jadi variabel atau objek yang berisikan data dari luar eViews itu dia warnanya akan pink seperti ini. Sedangkan variabel yang isinya adalah data yang bukan berasal dari eViews-nya ya, tapi bukan data yang berasal dari observasi konstanta itu kan automatically created, atau residual itu kan automatically created, nah itu warnanya akan kuning. Nah, sekarang si eView 10 ini lebih canggih lagi. Nah, kalau misalnya Anda mau melihat data Anda, ya tinggal klik 2 kali. Nah, you can view
your data in here. For example, if you want to view your data in a graph, you can click just view and then graph, and then it's still loading. Okay, you can choose line and symbol, bar, spike, area, dot plot, whatever you want, and then just click OK. Tada, it's so easy, right? Nah, jadi begitulah caranya Anda memasukkan, membuat work file dan memasukkan data Anda ke dalam eViews. Oke, tadi saya melewati sedikit ya, mumpung saya ingat. Nah, ini path. Nah, ini adalah kalau Anda klik 2 kali. Nah, di sini Anda bisa menentukan saya mau file saya disimpan di mana ya. Nah, karena saya mau file saya disimpan di folder eViewsLat atau eViews latihan yang ada di desktop, ya udah saya klik aja. Kalau misalnya saya ingin pindahkan filenya ke pakai PRStat ya, tinggal dipindah aja. Jadi gampang kok, santai aja. Seperti itu. Oh, Anda juga bisa make new folder, bikin folder khusus misalnya PR statistik, PR ekonometri, or apapun, it's up to you. Seperti itu. Nah, ini bisa Anda lihat, WF lat1 ini adalah work file yang aktif, yaitu work file Anda lat1. Di sini seperti itu. Okay, so that's how you create a work file. It's very easy. Terus, nah ini kan saya baru tunjukkan bagaimana Anda membuat work file yang modelnya datanya time series. Nah sekarang saya juga ingin tunjukkan Anda I'm sorry. Sekarang saya juga ingin menunjukkan bagaimana kita membuat work file yang datanya adalah cross section. Nah supaya tidak bingung, maka saya rename time series. Nah saya pikir perlu membuat work file baru ya, karena kita belum masuk ke analisis, baru masuk ke bagaimana membuat work file, maka saya akan lakukan ini di page yang kedua. Nah, saya tinggal klik page-nya, lalu specify by frequency. Nah, jadi ini sama kayak tadi, kita memasukkan komponen baru di work file dengan data cross-section. Nah, maybe I should show you the data first, so you know what the data looks like. Oke, bear with me while saya membuka datanya. Nah, data yang kedua yang saya ingin tunjukkan adalah data Excel yang ini, cross section. Mari kita lihat bentuk datanya seperti apa. Waktu berlalu dengan sangat cepat rupanya ya. Sekarang sudah jam 2:19. Oke. Nah, come on my laptop. Oke. Nah, ini adalah contoh data cross section. Di sini kita bisa lihat bahwa kita punya data populasi, luas area, dan juga GDP dari provinsi, negara bagian yang ada di Amerika. Nah, kita punya di sini 50 negara bagian, mulai dari Alabama sampai Wyoming. Nah, ini adalah contoh data cross section. Kenapa cross section? Karena dia cuma satu horizon waktu, jadi waktunya cuma satu, ya cuma waktu ini doang. Tapi dia punya banyak cross section atau banyak subjek di sini kan. Negara bagiannya ada 50. Nah, variabelnya lebih dari satu, ada populasi, area, dan GDP. Oke, so let's use this data and let's put it in our work file. Alright, let's go back to our eViews. eViews. Ini tadi di page yang kedua ya. Anda boleh membuat work file baru, Anda juga boleh menambahkannya di page kedua. Itu sesuai kebutuhan, sesuai terserah si usernya. Oke, karena data cross section, kita klik unstructured. Tadi cross sectionnya berapa? 50. Nah, jadi, yang menarik adalah kalau di data cross section, itu observasi sama dengan cross section. Oke? So that's interesting, right? Sedangkan untuk data time series, nah nanti observasi itu sama dengan time horizon. Nah, kalau untuk panel gimana? Well, untuk panel observasinya nanti sedikit, bukan sedikit, tapi gabungan dari keduanya. Oke, nah jadi kita masih taruh di WF lat1, lalu page-nya page 2, tinggal klik OK. Ups. Oke. Ya, udah bener, Ding. Nah,
Ini supaya nggak bingung, saya rename menjadi cross section. Nanti sebelah kirinya lagi kita akan coba dengan panel. Nah, oke, lalu kita input filenya. Tadi file kita ada di desktop, if you select cross section, tinggal klik aja, and then we have this predefined range, US states, segala macam. Nah, tinggal klik finish. Oke. Yes. Nah, udah. Nah, mantap sekali. Oke, nah si Ifuse ini sudah pintar. Jadi dia itu tahu bahwa cross section kita itu adalah state. Makanya kalau Anda bisa lihat, I hope Anda bisa lihat, itu ini meskipun warnanya sama-sama pink ya, antara area, GDP, population, dan juga state, ini lambangnya agak beda. Kenapa? Karena yang state ini adalah cross section-nya. So the cross section ID is the state here. If you open it, of course it will be the 50 states. Lalu kalau area, ya Anda bisa lihat datanya, mau lihat grafiknya bisa. Graf misalnya sekarang grafiknya kita pakai dot plot misalnya. Nah, bentuk seperti ini areanya, persebarannya. Karena kurang cantik, mari kita cari yang lebih cantik. Misalnya line. Nah, lebih bagus. Jadi ini luas areanya ya, yang paling luas itu 600.000, I don't know, acre probably. So like that's the idea of doing it. And by the way, jadi ini cara memasukkan data cross section. Nah, berikutnya kita kan mau data panel. Nah, sebetulnya selain kita bisa saya tunjukkan dulu data panelnya sebelum kita ke sana. Nah, ini adalah data panel. Jadi seperti apa sih susunan data panel? Kalau Anda mau menganalisis data panel di Ifuse, itu salah satu kuncinya yang paling penting adalah Anda harus menyusun datanya di Excel dengan format yang benar terlebih dahulu sebelum Anda masukkan ke Ifuse. Kalau enggak, nanti Ifuse tuh membaca datanya bisa salah. Jadi yang harusnya menjadi cross section itu tidak jadi cross section, atau year-nya atau time horizonnya itu bisa ngaco kalau Anda menyusunnya di Excel tidak benar. Jadi mari kita lihat dulu penyusunan yang benar. Itu seperti ini. Jadi di sini kita punya data panel, dia ini adalah data populasi dan data GDP atau national income, sama aja ya. GDP dan populasi. GDP lambangnya Y di sini. Nah, kita juga punya year, kita punya country. Nah, year-nya ini menunjukkan bahwa kita melihat data ini di 6 tahun yang tercantum di sini. Jadi kita lihat dari tahun 95, 96, 97, 98, 99 sampai 2000. Nah, kita melihat 6 tahun data GDP dan populasi dari 6 negara. Kita punya Kanada, kita punya Prancis, kita punya Great Britain, kita punya Jerman, kita punya Italia, dan kita punya Jepang. Nah, cara menyusun data Anda yang benar itu adalah Anda bisa taruh di paling kiri. Sebenarnya Anda boleh taruh year dulu atau country dulu, terserah, tapi saya merasa ya ini lumayan mudah dilakukan. Jadi country ditaruh di kolom yang pertama. Nah, kolom berikutnya adalah waktu, atau di sini tahun, bisa juga bulan, bisa juga hari, atau apapun lah. Habis itu baru variabel. Nah, di sini Anda akan mengurutkan waktunya terlebih dahulu. Jadi 95 sampai 2000, dan lagi 95 sampai 2000, dan lagi sampai ada 6 kopi. Jadi ini dilakukan 6 kali. Kenapa? Karena kita punya 6 negara. Nah, baru di sini Anda taruh country-nya. Kanada dengan disingkat sebagai CAN atau CAN, lalu France, lalu GBR atau Great Britain, dan Germany, GER, ITA, Italia, GBN, Japan. Nah, Anda harus menyusunnya seperti ini.
Kalau Anda menyusun datanya sudah benar seperti ini, nah nanti Ifyus akan paham bahwa oh ini data panel yang cross sectionnya ada 6 negara dan ada observasinya selama 6 tahun. Nah, barulah setelah itu Anda bisa melakukan data analisis, Anda bisa melakukan regresi panel. Nah, regresi panel kan ada at least 2 jenis nih, ada regresi panel dengan fixed effect sama regresi panel dengan random effect. Nah, nanti akan jadi masalah di situ kalau misalnya Anda menyusun datanya nggak benar. Jadi nanti if you bingung, ini cross sectionnya tuh yang mana, waktunya tuh yang mana. Nah, jadi makanya disusun dengan rapi seperti ini baru Anda masukin ke Ifuse. Nah, gimana kalau misalnya data Anda banyak banget? Ya, tetap Anda harus menyusun dengan cara yang rapi seperti ini. Nah, oleh karena itu memang data analisis itu membutuhkan kesabaran yang sangat tinggi. Oke. Nah, nanti ini juga masukinnya adalah yang sini adalah ini adalah GDP Kanada tahun 95, GDP Kanada tahun 96 dan seterusnya sampai GDP Kanada tahun 2000 tahun 2000. Yang ini adalah GDP Perancis tahun 95, GDP Perancis tahun 96 dan seterusnya sampai tahun 2000. Nah, nanti buat negara lain juga kayak gitu. Oke. Nah, oke, kita close. Jadi 6 negara, 6 tahun. Oke, nah sekarang saya kasih tahu satu trik lagi. Nah, jadi kadang-kadang kalau misalnya Anda mau memasukkan data panel, tapi Anda melakukannya manual, dengan Anda specify this, sometimes we will get confused. Dalam artian, kan agak lucu ya, karena dia gabungan antara horizon waktu yang lebih dari satu, dan juga cross-section yang lebih dari satu. Kadang-kadang kalau Anda masukin ini dulu, Anda specified menggunakan balance panel. Nah, tadi kita punya annual, hampir lupa saya. Nah, start date-nya adalah 1995, iya nggak sih? Kayaknya 95 tadi. End date-nya adalah tahun 2000. Nah, number of cross section-nya adalah 6. Misalnya ya kita specified seperti ini, lalu kita taruh di page 3. Lalu kita oke, nah udah kan cross ID. Nah, ini cross ID-nya susunannya udah sama sih sama Excel kita yang tadi. Cuman, nah mari kita coba melakukan import from file panel. Oops, oh yeah, I did it correctly. And then we click finish. So what happened is, this is what I mean. Kalau Anda specify terlebih dahulu dengan balance panel dan segala macam, kadang-kadang datanya tuh jadi nggak keluar. Why is that? Maybe it's because I'm bad. Tapi kalau untuk panel, yang saya lebih suka melakukannya seperti ini. Jadi saya akan, misalnya work file ini saya save dulu ya. Saya akan buat work file baru. Plat 1, save. Oke. Nah, cara nge-save kayak gitu by the way. Nah, misalnya saya, jadi Anda bisa membuat work file tanpa perlu menspesifikasi hal-hal yang baru saja saya sebutkan. Caranya adalah Anda langsung import, lalu import from file, ini bisa dilakukan BTW. Lalu misalnya tadi Anda mau menggunakan panel, klik. Nah, ini langsung Anda next, dan finish. Nah, akan membuat work file sendiri. Yeay. Jadi gitu ya. Jadi Anda bisa membuat work file dengan dua cara. Yang pertama, Anda bisa menspesifikasi dulu work file-nya seperti apa. Lalu yang kedua, Anda bisa langsung import. Langsung aja import file Excel Anda. Masukin. Bisa file Excel yang bisa digunakan nggak cuma .xls ya. Anda bisa yang menggunakan yang .csv. It's okay if you can do that. Nah, kalau udah kita bisa lihat bahwa Ifyus di sini udah langsung paham kalau misalnya cross sectionnya itu country. Nah, keluar kan nggak kayak tadi Kanada, Prancis, Great Britain, Italia, Jepang, Jerman. Lalu kita bisa lihat ini datanya juga, oh sorry, ini year of course keluar. Nah, ini data GDP-nya kan juga keluar. Nah, that's awesome. Oke, mari kita melihat pertanyaan yang sudah terkumpul. Bisakah diimpor ke 3 page berbeda atau diimpor ke 1 page saja? Oke.
Ada pertanyaan dari Farhan, misal kita mau regresi 3 variabel, masing-masing variabel dari 3 file Excel terpisah, bisakah diimpor ke 3 page berbeda atau diimpor ke 1 page saja? Oke, nah kalau Anda mau mengimpor data dari file Excel, nah itu Anda yang bisa Anda lakukan, oh sorry. Jadi supaya nggak kemana-mana terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya Anda punya 2 file Excel yang berbeda, nah itu nanti tidak bisa keduanya dimasukkan ke satu page yang sama. Itu nanti akan jadi either 2 page yang berbeda atau akan menjadi 2 work file yang berbeda. Nah, kalau misalnya Anda punya file Excel yang di dalamnya terdiri dari beberapa sheet, jadi ada sheet 1, sheet 2, sheet 3, nah itu juga di satu page work file itu hanya bisa memuat satu sheet. Kalau misalnya Anda mau masukin sheet yang satunya lagi, ya either Anda bikin work file baru atau Anda bikin page baru di work file. Nah, kalau soal regresi, kita belum bahas regresi sih, tapi kita akan lihat bagaimana melakukan regresi di minggu depan. Di sini Anda bertanya 3 variabel masing-masing dari 3 file Excel yang terpisah. Well, menurut saya kalau Anda mau melakukan regresi, dan Anda sudah tahu variabel apa yang mau Anda regress, nah itu sebaiknya, bukan sebaiknya, tapi you must put the variable in the same Excel. Kenapa? Karena variabel yang mau diregress itu harus berada di halaman yang sama. Nah, satu-satunya cara untuk memuat variabel di halaman yang sama itu adalah di dalam Excel-nya dia tidak boleh terpisah antar sheet. Seperti itu. Thank you for the question. And then we have question from Jafar. Apakah untuk data time series bisa juga membuat work file? Apakah data time series bisa membuat work file langsung dengan cara impor data? Bisa. Jadi impor data itu bisa digunakan untuk data apapun, data cross section, time series, data panel, data pooled cross section, terserah itu bisa langsung diimpor. Nah, kalau bisa diimport, kenapa tadi saya menunjukkan bagaimana membuat work file dari scratch? Karena Anda harus tahu, jadi sebelum Anda tahu cara mudahnya, Anda harus tahu basicnya, itu asalnya dari mana sih? Asalnya dari new work file dan Anda specify. Seperti itu. Oke, tapi basically semua bisa langsung import. In fact, kita juga bisa memasukkan data ke Excel, ke eViews maksud saya, itu yang datanya berasal um, dari foreign database. Foreign database itu translate-nya database asing, jadi gimana ngomongnya ya, tapi let's not save this one. Jadi misalnya Anda punya data yang Anda ambil dari BPS-nya Amerika misalnya, atau data perdagangannya Amerika misalnya. Kebetulan saya udah download. Nah itu Anda bisa import. Nah tapi saya nggak kelihatan soalnya. Import, oke, open, oke. Nah sorry, bukan import. Jadi Anda bisa open, lalu Anda bisa foreign data as work file. Nah, Anda bisa klik foreign data as work file. Nah, tadi saya sudah download, datanya ada di file transpose. Ini saya open, klik. Nah, ini misalnya saya klik finish ya, eViews juga bisa langsung membaca datanya. Why is this important? Why is this important, you ask? Karena data yang kita download dari database asing, atau mungkin kalau BPS juga punya format seperti ini juga bisa digunakan. Jadi tadi ada data yang di-download dari, saya tunjukkan datanya di Excel kepada Anda. Oh ya, for your information, biasanya eViews ini lebih praktikal digunakan untuk data yang dia itu adalah data makro, seperti data perdagangan, data moneter, data makroeconomics, of course, data makro. Tapi yang saya maksud dengan data makro adalah data yang level analisisnya itu agregat. Nah, sedangkan data yang level analisisnya itu mikro, seperti data data individu, data rumah tangga, seperti data IFLS, data Sakernas, data Susenas, itu menurut saya
itu lebih enak menganalisisnya menggunakan stata. Atau kalau Anda lebih canggih lagi, gunakan R. Sedangkan untuk eViews biasanya saya hanya menggunakan eViews untuk data yang dia itu analisisnya agregat. GDP, inflasi, perdagangan, trade deficit, investment, segala macam. Dan data yang biasanya dia itu time series. Nah, data time series itu menurut saya paling praktikal menggunakan eViews. Data panel juga bisa sih, tapi ya biasanya data panel yang dia itu sifatnya analisis agregat. Karena kan data individu atau data rumah tangga kan bisa juga di panel. Nah, itu saya lebih suka menggunakan stata daripada eViews. Jadi intinya saya lebih suka pakai eViews, tapi kalau saya punya data mikro, saya lebih suka pakai stata. Tapi anyway, sebetulnya menguasai salah satu saja itu sudah cukup. Jadi menguasai eViews saja atau stata aja, atau R saja itu sudah cukup. Oke. Oh cuman, menurut saya, kalau Anda menguasai eViews dan stata, bagus sih. Cuman eViews dan stata itu kan harus beli. Jadi it's not free. Sedangkan R itu adalah software analisis yang dia itu gratis. Jadi kalau Anda bisa pakai R, you don't have to buy the software, you can just download it for free. Views dan stata Anda harus beli dan tidak murah ya kecuali kalau ada yang punya krek-krekan. Oke, nah baiklah. Nah jadi ini adalah data yang di-download dari BPS-nya Amerika, Bureau of Economic Analysis. BPS-nya Amerika bukan ya? Bagian dari BPS-nya Amerika. Nah dia ini adalah data tentang percent change from preceding period in real gross domestic product. Nah jadi di sini aduh, ini saya harus enable dulu untuk bisa memperlihatkan ke Anda. Nah, di sini, ini format datanya kayak yang di CIC ya, kalau Anda familiar dengan CIC. Jadi kita punya data GDP nih, dari bulan Januari sampai bulan Oktober tahun 2012. Dari Januari 2007. Nah, ini adalah change of GDP, percentage change, jadi percentage change of GDP. Nah, yang dibahas sama dia nggak cuma data GDP, tapi juga GDP itu terdiri dari apa aja sih? Nah, GDP terdiri dari personal consumption, gross private domestic investment, ini kayak di bukunya Menkyu ya, GDP terdiri dari CIG, NX. Nah, itu di breakdown seperti ini di Excel. Jadi kita punya personal consumption terdiri dari good, durable goods, dan macam-macam sampai yang terakhir adalah government expenditure. Nah, data seperti ini meskipun formatnya agak lucu, dan ini kan formatnya si BPS-nya Amerika ya, tapi dia tetap bisa dibaca sama eViews. Kenapa? Karena eViews itu merecognize atau eViews itu mengenali format penyusunan data statistik di institusi-institusi yang memang dia itu menyusun statistik perekonomian terutama. Jadi kalau Anda mendownload data seperti ini dari World Bank atau dari IMF atau dari UN, itu most likely eViews bisa baca. Kalau BPS saya belum tahu, tapi harusnya sih bisa baca. Karena ya harusnya BPS di-recognize lah, masa nggak di-recognize? Sedih banget. Nah, jadi intinya, dengan data yang susunannya perlu merapikannya lagi, karena si eViews bisa baca. Buktinya adalah don't save. Buktinya adalah apa yang baru saja kita lakukan tadi. Mari kita ulangi supaya kita sama-sama bisa ingat. Jadi sebentar ya. Klik file, klik open karena udah ada datanya. Foreign data as Word file. Klik. Nah, lalu tadi saya kasih nama sebagai mana tadi? Nah, transpose. Oh, ini istilahnya membuat format data yang asing tadi menjadi bisa dibaca dengan eViews, itu istilahnya adalah transpose. Nah, agak lucu ya kalau di Excel kan transpose tuh kayak membalik antara kolom sama row, tapi kalau di eViews transpose adalah hal ini. Nah, jadi di sini kita bisa, jadi si data ini akan dibaca sama eViews. Nah, lalu kita ingin, aduh udah tak close ya tadi. Tadi kan si data kita itu kan
nama variabelnya itu semua ada di kolom pertama. Kalau Anda ingat, saya buka lagi aja deh biar kita sama-sama enak. Jadi dia nama variabelnya ada di kolom pertama. Padahal if use itu biasanya kan nama variabelnya itu ada di kolom sebagai judul dari tabel. Tapi di sini yang menjadi judul dari tabel itu adalah time-nya. Nah, kalau Anda sadar, ini kan formatnya nggak biasa. Jadi, geser. Nah, oke, geser dikit ya. Nah, jadi ini kan nama variabelnya ada di kolom 1. Padahal biasanya nama variabel itu kan di sini. Jadi variabel 1, variabel 2, variabel 3, variabel 4. Dan di sini itu adalah cross sectionnya atau waktunya. Jadi yang di kolom biasanya kalau nggak cross section itu waktu. Tapi di sini sekarang nama variabelnya itu adalah di kolom 1. Sedangkan yang nama variabel itu ada di judulnya, judul tabel. Sekarang ini berubah menjadi horizon waktu. Nah, di sini yang ingin kita lakukan adalah kita ingin si if use itu tuh mentranspose ya. Jadi menukar antara kolom dengan baris yang ini. Jadi kita pinginnya kita bisa baca GDP dari observasi pertama sampai observasi terakhir. Kita bisa lihat personal consumption dari observasi pertama sampai terakhir. Nah, oleh karena itu kita melakukan transpose. Itu yang akan kita lakukan di if use. Nah, ini cara melakukan transpose gampang banget by the way. Anda tinggal centang yang ini. Read series by row atau transpose incoming data. Nah, setelah Anda klik itu, Anda tinggal next, next, dan finish. Yes, tada. Nah, langsung bisa kebaca apa namanya data Anda. Misalnya kita mau lihat data ekspor, ya klik aja. Kita bisa lihat ekspor dari 2004 quarter 1 sampai 2012 bukan sih? Ya, 2012 quarter 4. Kita mau lihat dia sebagai grafik, klik aja grafik. Dia loading rupanya. Oke. Nah, kita lihat ini adalah grafik ekspor US dari quarter pertama 2004 sampai 2012. Nah, if use is pretty smart, right? So it's fun. Nah, jadi caranya seperti itu. Oke, mari kita lihat. Oh, sudah hampir jam 3. Kita punya waktu sampai setengah 4. Lama banget ya. Baiklah. Oke, nah itu cara memasukkan data dari foreign database dan cara mentranspose data. Now, okay, let's back a little bit to our Oh, let's check if anyone asks anything in the chat. Oke, pertemuan siang ini bisa. Oke, sip. Tadi kita PPT-nya PPT yang kedua ini ya, saya sampai lupa. Nah ini apa namanya? Apa yang ada di PPT ini sudah saya praktekkan semua barusan. Oke, from foreign data source. Nah ini yang tadi saya lakukan. Oh ya, selain itu Anda juga bisa memasukkan data Excel ke if-use itu dengan cara yang gampang banget. Jadi Anda tinggal drag and drop. Jadi misalnya if-use kebuka, lalu Anda tahu lokasi file Anda di mana, ya seret aja data Excel-nya ke if-use, nanti dia juga bisa langsung memproses. Seperti itu. Ini udah. Oke, kayaknya kita lanjut ke modul yang berikutnya ya. Nah, ini kan tadi yang saya tunjukkan ke Anda. Lalu kita transpose dengan cara ininya dicentang. Terus sudah, nah ini bisa oke, work file page. Nah, ini tadi juga saya sudah jelaskan bagaimana membuat page baru. Tapi tadi kita, nah ini dia melakukan beberapa page kan. Panel, time series, cross section seperti yang tadi kita lakukan. Review page, creating new page. Kita udah tahu cara melakukan page. Cara membuat page. Nah, oke, kita pindah ke modul yang berikutnya. Wah, kita ngebut ya hari ini. Nah, modul yang ketiga, mungkin ini modul yang terakhir ya, karena kita juga nggak punya lagi. Sampel. Oke, kalau teman-teman masih ingat materi statistik
statistik 1, kita kan belajar sampel. Jadi seringkali kita itu ketika menganalisis kita akan mengambil sampel dari populasi. And it is very common. Kita tidak melakukan analisis populasi tapi melakukan analisis sampel. Nah, sampel di sini kalau di dunia nyata kan kayak misalnya populasi di Jogja ada sekian juta dan kita hanya mengambil beberapa ratus ribu misalnya sebagai sampel dari masing-masing kecamatan, misalnya kecamatan A, B, C, D, E, F, G masing-masing 10.000. Nah, sebenarnya sampling di dunia nyata kan. Nah, tapi kalau di eViews yang kita maksud dengan sampel itu adalah kalau kita memasukkan data kita dari Excel ke eViews, misalnya data kita jumlahnya adalah 1.000 observasi, tapi kita mau menganalisis enggak ke 1.000-1.000-nya, kita cuma mau ambil 500 observasi dari 1.000 itu misalnya. Nah, itu artinya kita sampling 500 dari si 1.000 tadi. Nah, kalau di dunia nyata kita tuh kadang tidak tahu secara spesifik populasi kita itu ada berapa observasinya. Kalau di eViews di konteks ini kita tuh tahu populasinya berapa dan kita mau sampel berapa. Itu kita tahu. Karena semuanya udah ada di data. Oke, oh ini data yang digunakan ada di data XLS. Oke. Nah, work file range kalau kita punya work file terus ada bagian yang atas yang range ini menunjukkan observasi, includes all observation. Nah, yang sampel ini menunjukkan sampel yang kita analisis itu berapa. Jadi kita bisa lihat beda ya. Populasinya ada 749 observasi, sampelnya ada 156 observasi. Seperti itu. Nah, ini dia menggunakan data. Oke, nanti kita buka datanya sama-sama. Nah, ini dia menunjukkan bagaimana caranya membuat sampel. Cara membuat sampel itu gampang, Anda klik sampel. Nah, lalu selain itu Anda juga bisa double klik di sampel yang ini, klik-klik, atau Anda bisa melakukannya dari mengeklik prop, lalu klik set sample. Atau kalau Anda mau pakai komen, Anda bisa juga tinggal ketik SMPL, seperti itu. Oke, nah mari kita langsung ke example. Supaya lebih enak ya, kita langsung buka Excel-nya aja. Nanti sambil buka PPT juga kok. Oke, karena tadi kita udah belajar caranya bikin work file, mari kita lakukan cara yang mudah. Let's import from file. Jadi kalau sama saya, if you can find the easiest way to do stuff and you do it right, you are fine in my class. You can do it. Karena saya tidak akan memaksa mahasiswa itu untuk melakukan sesuatu dengan cara yang susah. Kalau mahasiswa itu memahami bagaimana melakukannya dengan mudah dan melakukannya dengan benar. Jadi kalau mudah tapi salah, itu sama aja. Tapi kalau Anda bisa melakukan dengan mudah dan benar, then it's okay, go for it. Seperti itu. Okay, so let's use this Excel file here data. Let's click open. And then, oh, okay, this data has two worksheet. Jadi kita mau pakai data yang payroll. Data yang payroll ini dia adalah data time series, sedangkan data yang cross section ini adalah data cross section. Saya mau pakai yang payroll. Jadi saya klik yang payroll. Kalau mau pakai yang cross section, klik yang cross section. Nah, kalau Anda punya beberapa sheet itu nanti munculnya di sini. Mau sheet 1, sheet 2 atau apapun lah Anda menamainya, itu milihnya di sini. Oke, let's click finish. Nah, kita punya data ini ya. Jadi kita punya data dari payroll. Payroll itu gaji, bukan ya kalau saya nggak salah sih gaji. Dari tahun 1950 bulan pertama, jadi ini data bulanan, sampai tahun 2012 bulan ke-5. Observasinya ada sebanyak 749 observasi. Jadi ini range, ini menunjukkan populasi, nah sampel. Nah kalau kita tidak melakukan apa-apa, nah itu kita akan menyampling 100% dari populasi. Tapi kalau misalnya Anda nggak mau, nggak semua kok yang ingin saya sampling, nah itu yang bisa Anda lakukan adalah Anda bisa klik sampel.
Nah, terus di sini, kalau misalnya Anda klik add all, nah ini artinya adalah yang Anda masukkan ke sampel itu semua observasi. Tapi misalnya Anda nggak mau memasukkan semua observasi, nah Anda tinggal specified di sini. Anda mau observasi yang mana sampai yang mana. Nah, mari kita lihat di PPT. Di sini, nah ini. Misalnya ya, Anda ingin melakukan sampel itu hanya dari observasi tahun 1990 bulan pertama sampai 2002 bulan ke-12. Nah, Anda tinggal ketik aja komennya. Ya, ini termasuk komen yang basic banget dan eventually Anda akan belajar. Ya, jadi kita tinggal simple aja, masukin aja tahunnya di depan, terus bulan keberapa, misalnya M1 Mount 1, lalu sampai tahun berapa, 2002, bulan 12. Nah, kalau Anda udah specified kan, Anda mau sampel observasi mana sampai mana, Anda tinggal klik OK. Nah, sekarang ini yang perlu Anda lihat, perhatikan. Nah, yang atas range-nya atau populasinya ada 749 observasi, tapi sekarang analisis Anda itu adalah yang bawah, yang sampel, yaitu Anda menganalisis 156 observasi. Nah ini misalnya saya klik payroll, itu dia akan hanya, oh ini masih semua. Kalau view 10 yang di PPT, kalau view 10 ini kalau Anda view datanya masih masukin populasi, tapi nanti kalau Anda lihat view-nya, misalnya kita lihat one way tabulation. Nah, ini dia cuma 156 observasi. Karena apa? Karena sampelnya 156. Nah, kalau misalnya Anda lihat di grafik, grafnya itu juga hanya akan memuat sampel saja. Nah, ini kan dari tahun 90 sampai 2002 saja. Jadi nggak sampai 2012 dan nggak dari 1950. Seperti itu ya. Tapi kalau Anda cuma klik, nah, tapi kalau Anda hanya klik 2 kali, spreadsheet. Nah, kalau di spreadsheet ini akan masih memuat yang populasi. Jadi kalau Anda mau make sure ini udah sampel doang belum sih, lihat aja one way tabulation. Ini ada 156 seperti itu. Oke. Nah, jadi intinya itu adalah cara sampling di eViews. Gampang banget kan? Nah, Anda bisa pilih apa namanya? Observasi manapun yang Anda mau untuk dijadikan sampel. Nah, Anda juga bisa melakukan sampling. Jadi misalnya gini, kan kita kan punya data nih dari 1950 sampai 2012. Nah, Anda ingin menganalisis data Anda itu dari tahun 60 sampai tahun 70 sudah itu aja. Lalu Anda juga ingin menganalisis dari tahun 92 sampai 2002. Nah, di antara tahun 1970 sampai tahun 1992, ini biar kelihatan ya. Ini Anda kan ingin menganalisis tahun 60 sampai 70. Lalu Anda ingin juga menganalisis tahun 92 sampai 2002. Nah, ada gap kan antara 1970 sampai 1992. Nah, ini eViews itu bisa melakukan ini. Jadi Anda melakukan sample range pairs. Jadi nanti akan ada gap di antara kedua analisis Anda. Itu seperti apa sih? Seperti ini. Let me show you. So what you have to do is like what we just did, just click sample and then specify it here, the comment. Nah, cara si eViews ini membaca komen Anda adalah yang pertama ini, karena ini data time series ya, jadi yang pertama ini adalah observasi awal Anda, lalu berikutnya spasi, itu adalah observasi akhir Anda. Nah, kalau Anda spasi dan tambahkan observasi lagi di sini, maka eViews akan membaca ini sebagai, oh berarti ini sampelnya in pairs. Jadi ada dua sampel yang berbeda. Sampel A tahun 60 sampai 70, sampel B tahun 92 sampai 2002. Seperti itu. Jadi ini adalah cara eViews membaca komen Anda. Kalau Anda tinggal klik OK. Nah, di sini Anda bisa lihat sampelnya ada dua. Yang tahun 60 sampai 70 dan dari tahun 92 sampai 2002. Kalau di total semuanya ada 250 observasi. Nah, let's see. Kayak gimana sih dia kalau misalnya kita mau lihat grafiknya. Nah, kalau mau dilihat grafiknya nanti ada patahan di tengahnya.
Nah, kelihatan kan? Ini ada patahan di tengahnya. Karena yang kita observasi adalah ini sampai sini dan dari sini sampai sini. Apakah kita akan pernah melakukan hal seperti ini? Well, the truth is akan ada saat di mana seseorang ingin melakukan analisis ini. Ini biasanya dilakukan ketika melakukan analisis di data yang memiliki structural break. Jadi structural break itu adalah situasi yang terjadi di mana data itu mengalami di suatu waktu data itu mengalami perubahan perilaku yang sangat signifikan sehingga dia tidak kembali lagi ke rata-rata dia yang sebelumnya. Jadi kayak misalnya sebagai contoh ya, dulu sebelum tahun 1997, sebelum krisis moneter 97-98, kurs rupiah terhadap dolar itu flat. Jadi I don't know, maybe 10.000, 20.000, yang pasti dia lumayan flat. Tapi ketika tiba-tiba krisis menghantam book seperti itu, nah itu tiba-tiba kursnya berubah menjadi tinggi sekali. Dan sampai sekarang, oh wait, tadi saya menyebutkan 10.000, 20.000, itu tinggi banget ya. Sorry, jadi sebelum krisis tahun 97, misalnya kurs kita itu flat di angka 10.000 misalnya kan, 10.000. Lalu setelah krisis terjadi, itu jadi tinggi banget, misalnya terus jadi waktu krisis terus jadi 16.000 misalnya. Nah, tapi si kurs ini dia tidak, meskipun krisis sudah usai, dia tidak pernah kembali lagi ke titik yang sebelumnya. Dia tidak pernah mencapai angka 10 ribuan lagi. Jadi rata-rata dulu kan 10 ribuan, tapi sekarang nggak pernah lagi jadi 10 ribuan. Sekarang kisarannya adalah kita punya rata-rata baru, 13.000, 14.000, 13.000, 14.000, dan sekitaran itu terus. Nah, fenomena di mana terjadi dua rata-rata yang berbeda ini, nah itu biasanya terjadi karena adanya structural break. Nah, kalau Anda menganalisis data yang ada structural break-nya, ada saatnya di mana Anda ingin melakukan analisis terpisah antara sebelum krisis sama sesudah krisis. Itu contoh praktisnya di dunia nyata seperti itu. Oke. Oke. So, it's almost okay. And then what else should I say? Oke. Nah, ini tadi contoh sampling. Nah, sampling ini ada juga saatnya Anda melakukan sampling yang tidak sesimpel ini. Ini kan simple banget. Cuman aku mau observasi ini, tapi nggak mau observasi yang itu. Itu gampang banget untuk dilakukan. Kadang Anda ingin melakukan observasi itu dengan logika matematika yang agak sedikit lebih rumit dari ini. Nah, itu misalnya, tadi udah in cross-section data, the group cannot be used. Oke. Oh, ini adalah contoh kalau misalnya Anda mau melakukan sampling di cross-section data. Oke, saya akan tunjukkan karena ini juga perlu ditujukan. Di new page aja ya. Jadi kita bikin page baru. Di sini kita pakai, let's see if I can, I have to do this. So let's see. Jadi di new page ini kita langsung import file aja ya. Ini work file ding. Sebentar. Let's see if I can do it. Yeah, I can. Okay. So let's specify unstructured observasinya kalau saya nggak salah 50 di page 2. Jadi kita import data cross section untuk melihat bagaimana melakukan sampling cross section. Nah, ini saya pilih, ini masih menggunakan data Excel yang sama ya, tapi saya pilih sheet yang dia ada data cross sectionnya. Terus kita next, dan finish. Oke. Nah di sini kalau misalnya kita mau melakukan sampling, jadi sampling di cross section itu seperti ini. Kan kita punya 60 observasi. 50 observasi. Nah, 50 observasi ini artinya kita punya 50 cross section. Nah, misalnya ya ini terdiri dari 50 negara bagian di Amerika. Dan kita ingin melihat atau menganalisis tidak ke 50-50-nya, tapi misalnya hanya beberapa negara bagian saja.
Nah, itu cara melakukan samplingnya itu gampang banget. Caranya adalah ini. Misalnya ya, kita cuman mau Nah, kita cuma mau melakukan observasi untuk observasi ketiga sampai ke 11. Nah, itu yang bisa kita lakukan adalah kita ketik 3 spasi 11. Sama kayak tadi. Kita kan klik observasi pertama, spasi observasi terakhir yang ingin kita lihat. Nah, di sini kita juga sama, observasi pertama sama observasi terakhir yang ingin kita lihat. Jadi tinggal klik sampel. Ini sekali lagi ya, kalau at all itu artinya jumlah populasi sama sampel sama. Ini 3 spasi 11. Klik OK. Nah, kita bisa lihat tadinya 50 observasi, sekarang kita cuma punya 9 observasi. Seperti itu. Nah, kalau mau dilihat ininya, ini juga sama. Kita pakai one way tabulation. Nah, ini cuma 9 count-nya. Ini value-nya, karena value dari GDP kan ada range yang mirip-mirip ya. Jadi, karena ini adalah cross section, jadi dia melihat value dari GDP-nya, yang range ini sampai ini ada 7 negara bagian, yang range ini ada 1 negara bagian, yang range ini ada 1 negara bagian. Kalau misalnya kita lihat, can we? Oh ya, I think we can. Let's do a bar chart. Nah, ini ada 9 negara bagian yang kita masukin tadi. Ada 1 negara bagian yang GDP-nya tinggi banget rupanya. Oke, ya ini menunjukkan bahwa bahkan di Amerika inequality is really bad in there. Oke, that's it for the sample for cross-section data. I think I just want to show you bahwa kadang ketika kita melakukan sampel, kita tidak cuma ingin mengatakan bahwa kita mau sampai ini atau observasi itu sampai itu. Nah, kadang-kadang kita juga bisa melakukan conditional sentence, di mana kayak misalnya if the value is more than 100 then included in the sample. Kalau misalnya nilainya lebih dari 100 maka masukkan ke dalam sampel. Itu juga bisa. Kalau di Stata lebih, menurut saya sih lebih enak karena kayak kita tinggal mengetik replace if, drop if, dan segala macam. Kalau di Ifuse seperti ini. Sebagai contoh, mari kita lihat dari PPT supaya kita sama-sama enak. Oke, nah, oh iya, nah ini komen, salah satu komen, beberapa komen bisa kita lihat. Nah ini kalau misalnya Anda ketik at all, nah ini refers to the work file range, jadi Anda memasukkan semua observasi di sampel, yang at first, at last also refers to the work file range, from the first to last. Jadi tadi kan waktu kita masukin observasi pertama sampai terakhir kayak misalnya 1950 sampai tahun 2000, nah itu kan kita langsung ketik aja. Nah sebenarnya Anda juga bisa melakukan ini, first and last. Jadi ini Anda maunya adalah Anda memasukkan observasi dari awal sampai akhir. Oh sorry, ini berarti sama dengan yang atas. At all, at first, at last, ini juga sama. Nah kalau misalnya Anda klik at first, ini artinya include the first observation only. Kalau at last, ini artinya include the last observation only. Let's see, let's try it. For example, if I put all here and I click OK, nah perhatikan di sini observasi sampel sama populasi sama. Jadi range sama sampel sama. Range ini sama dengan populasi in case you forget about it. Nah kalau misalnya saya tuliskan at first and then add first. Ini cuman memasukkan observasi pertama saja. Nah, observasinya cuma 1, karena observasi pertama saja. Nah, kalau misalnya at last dan at last, maka hanya memasukkan observasi terakhir saja. Ini kan tahun 2012, bulan ke-5. Nah, kalau misalnya tadi saya mau masukin first, last. Nah, ini artinya kita masukkan semua observasi dari observasi pertama sampai yang terakhir. Nah, balik lagi ke 749 observasi, sama kayak populasinya, seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya kita mau pakai yang if? Nah, yang if itu caranya seperti ini. Oke.
Define the sample from beginning of the work file. Oke. Ini udah dilakukan sih. Nah, sample if the lower portion of the sample dialogs box allows you to add condition to sample specification. Suppose you want to restrict the sample only to those observations when payroll increase compared to the previous month. Jadi Anda hanya ingin Anda hanya ingin memasukkan sampel di mana dia itu variabel payroll-nya itu tuh di tahun berikutnya, di bulan berikutnya itu mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya. Jadi Anda mau memasukkan variabel payroll hanya jika dia itu mengalami perkembangan atau peningkatan atau increasing. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, jadi caranya gimana? Caranya adalah seperti ini. Mari kita praktek bersama-sama. Jadi sekali lagi ya, di sini Anda mau melakukan sampling di mana Anda ingin memasukkan variabel payroll di mana variabel payroll itu mengalami peningkatan. Jadi saya kasih contoh yang lebih real ya. Jadi misalnya di payroll tersebut ada individu A sama individu B. Si individu A itu payrollnya di bulan pertama itu lebih sedikit. Jadi ada si individu A sama individu B. Jadi si individu A itu payrollnya dari bulan ke bulan itu selalu meningkat. Misalnya bulan 1 dia 5.000, bulan 2 5.500, bulan 3 5.600 dan seterusnya. Yang pasti meningkat terus. Sedangkan si individu B itu payrollnya misalnya dia tidak mengalami peningkatan. Misalnya dari bulan pertama dia 5.000, bulan kedua dia juga 5.000. Kan nggak ada peningkatan nih. Terus bulan ketiga ternyata dia malah 4.900. Nah, dia mengalami penurunan. Nah, nanti yang masuk ke dalam sampel kita adalah individu-individu yang karakter payroll-nya itu sama dengan individu A. Sedangkan orang-orang yang payroll-nya, karakteristiknya sama dengan individu B, itu nggak masuk ke dalam sampel. Nah, cara kita memberitahu if use bagaimana melakukan itu, nah pertama, kita masukin dulu, misalnya kita mau melakukan sampling hanya dari tahun 95, dari tahun 55 bulan pertama sampai 92 bulan ke-12. Nah, di if kita masukkan, if conditionnya adalah payroll dikurangi payroll min 1 itu lebih dari 0. Nah, saya akan jelaskan pada Anda. Payroll dalam tanda kurung min 1 itu artinya adalah payroll di bulan sebelumnya. Jadi logikanya di sini adalah sebagai contoh ya, payroll di bulan kedua dikurangi payroll di bulan pertama itu harus lebih dari 0. Karena apa? Karena kita ingin dia mengalami peningkatan. Nah, si if use ini, dia itu kalau misalnya ya suatu hari Anda melihat orang melakukan analisis di if use, lalu banyak variabelnya yang ada dalam tanda kurung minus 1, nah itu artinya merefer pada variabel tersebut tapi di periode sebelumnya atau di periode T-1. Nah, itu yang dimaksud dengan minus 1 di sini. Nah, oke ya, sekarang kita paham logikanya payroll dikurangi payroll minus 1 itu harus lebih dari 0. Lalu kita klik OK. Nah, kita lihat bahwa individu yang karakteristik payroll-nya seperti yang kita mau itu ada 362 observasi, sedangkan sisanya tidak masuk ke dalam karakteristik yang kita inginkan. Nah, jadi ya udah kita lihat misalnya. Oke. Nah, ini adalah grafik dari data payroll dari sampel kita. Jadi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan ya, of course karena kita hanya melihat individu yang payroll-nya mengalami peningkatan. Kalau misalnya kita mau one way tabulation, nah, ini ada range value ya. Ini range value dari si payroll-nya. Lalu yang range value-nya antara sekian sampai sekian ada sekian sampai sekian ada sekian orang, dan kalau di total semuanya 362. Oke, I think that's it. Ini tadi kita udah sample breaks, if statement, sample regress, Nah,
Kita juga bisa melakukan mathematical expression seperti ini ya di sampling. Misalnya kalau kita ketik, maaf ya ini tidak saya tampilkan full layar karena lebih enak begini pindah dari views ke PPT-nya. Nah jadi kalau misalnya Anda ketikkan di functionnya first plus 12 lalu spasi at last, ini artinya adalah exclude the first 12 observation sample as defined by mathematical expression. Lalu kalau misalnya Anda ketik first, lalu spasi first plus 11, ini artinya adalah captures only the first 12 observation. Lalu first at last minus 15 artinya adalah exclude last 15 observation. Last minus 15 at last artinya adalah capture only last 15 observation. Nah, jadi di sini sebetulnya ada logika yang bisa kita tarik di sini. Jadi saya juga sambil mikir ini. First plus 12 ini artinya adalah the first 12 observation. Lalu kalau Anda spasi plus di sini, maka dia akan mengexclude 12 observasi pertama itu. Namun kalau misalnya Anda ketik di sini adalah first, lalu di sini adalah first plus 11. Jadi first plus atau minus ini adalah jumlah observasi yang pertama, 12 pertama, 11 pertama. Nah, cuman kalau misalnya di belakangnya Anda tulis last, ini artinya adalah exclude si 12 observasi tersebut atau exclude 12 atau exclude observasi yang disebutkan tadi. Sedangkan kalau Anda ketik first di sini, lalu berikutnya first followed by this mathematical sentence, maka artinya captures only first 12 observation. Nah, sama ya logikanya, sama yang di sini. Jadi kalau misalnya first, last, ini juga, I'm sorry about this, first, last. Nah, ini artinya adalah excludes last 15 variables, karena di sini minus 15. Nah, yang ini last, nah ini captures only the last 15 variable, seperti itu. Nah, ini misalnya kita punya define 1950 bulan ketiga, lalu apa namanya bawahnya adalah 1960 M3 plus 11. Nah, ini artinya adalah we define the sample with 12 observations starting March 1960 sampai Februari 1961. Jadi observasi pertamanya adalah bulan ketiga 1960, observasi terakhirnya adalah 11 bulan, kan plus 11 ya ini, dari 1960 bulan ketiga, seperti itu. Oke, nah ini nanti Anda bisa, oh ini nggak susah sih sebenarnya, saya tunjukin deh. Oke. Nah, ini saya tunjukin karena nggak terlalu susah. Kita bisa aja, misalnya kita punya work file ya, bla 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 bla, terus kita ingin membuat objek baru. Nah, itu bisa, jadi objek itu bisa tinggal klik objek, klik new object. Nah, ini kita bisa melakukan spesifikasi. Ini objek yang mau kita buat itu tuh objek apa ya? Apakah dia itu persamaan, faktor, graph, atau grup, atau log L, atau matriks, bla 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 misalnya ya. Kita punya sampel kan, jadi kita bisa melakukan apa namanya? Membuat sampel kita sebagai objek baru. Jadi kita akan membuat objek baru dari sampel. Let's do this. In this case sample 1. Nah, ini dia. Ups. Nah, kita akan buat dua objek baru. Yang pertama adalah sample 1, yang kedua adalah sample 2. Di sini ya, kelihatan kan? Nah, sample 1 includes all but last 100 observation of the data. Nah, komennya seperti apa? Komennya adalah ini, at first, at last, minus 100. Mari kita buat objek, new object, sampel, saya kasih nama sampel 1, sampel 1, terus di sini hapus, di sini juga hapus, at first or at last ya, saya lupa. Mari kita lihat. Oke, last.
minus 100. Nah, kalau terus kita klik OK. Nah, di sini kita punya objek baru yang namanya sampel 1. Isinya kayak apa? Sebenarnya isinya kayak gini. Isinya adalah apa namanya komen Anda tadi, tapi ini bisa digunakan di analisis. Maksudnya seperti apa? Nanti saya tunjukkan. Saya buat dulu sampel satunya lagi. Jadi new object, sampel 2. Untuk sampel 2, yang ingin saya lakukan adalah saya ingin memasukkan 100 observasi terakhir dalam data. Jadi atlas minus 100, atlas minus 100, atlas. Sip. Nah, kita punya sampel 1 sama sampel 2. Nah, ini bisa digunakan untuk analisis. Seperti apa? Oke, kalau udah capek, tenang aja. Ini adalah hal terakhir yang saya sampaikan hari ini. Nah, ini ya, sampel 1, sampel 2. Nah, misalnya nih, kita akan melakukan regresi. Ini kan udah ditunggu-tunggu ya dari tadi. Tapi ini cuma contoh aja. Jadi misalnya dari sampel 1 ini, kita ingin melakukan regresi. Nah, ini kita bisa memasukkan komen ini ke dalam komen window-nya si Views. Ini turunin dulu. Kesel deh. Nah, komen. Nah, ini saya paste. Nah, jadi kalau Anda mau melakukan regresi di eViews, itu Anda bisa melakukannya dengan cara yang pertama Anda bisa klik itu. Oh, sorry. Anda bisa lakukan quick, lalu di sini adalah estimate equation. Nah, ini Anda bisa langsung ketik apa namanya modelnya di sini, misalnya GDP, payroll, C, variabel apa aja sih yang kita punya, unemployment misalnya, unemployment, nah, lalu diklik OK. Lalu Anda bisa spesifikasi di sini mau pakai apa, least square, two stage least square, dan segala macam bisa. Tapi kali ini saya belum pakai itu, saya ingin menunjukkan dia melalui komen. Karena yang mau Anda regresi adalah sampel, maka di sini Anda ketik SMPL atau sampel, lalu spesifikasi sampel yang mana, sampel 1. Nah, lalu berikutnya Anda spesifikasi persamaan regresinya. Karena Anda mau menggunakan least square atau OLS, klik LS, ini bukan IS ya, ini LS, lalu klik variabelnya, payroll, lalu C ini adalah konstanta, lalu variabel independennya, unemployment. Tinggal klik enter. Nah, keluarlah hasil regresi. Nah, kalau Anda punya hasil regresi, ya tinggal Anda analisis. Oh, ini statistically significant. R-squared-nya sangat buruk, by the way. This is a very bad R-squared. So maybe it's not a really good model, or maybe it's not a really good sample. Nah, if you think this is not good or something is wrong, you can always reconstruct your model. It's okay. Nah, for example ya, ini adalah hasil analisis dari sampel 1. Misalnya Anda lalu mau melakukan forecast, klik aja forecast. Nah, ini forecast sampel, ini sampel yang mana? Anda bisa, misalnya saya mau nge-forecast sampel 1. Ya, klik aja, oke. Oh, ini adalah forecast dari sampel 1. Untuk variabel yang berbeda, untuk variabel payroll. Seperti itu. Atau bisa juga Anda mau memforecast variabel sampel 2. Sampel 2. Nah, wah beda ya hasilnya. Ya, of course beda, karena sampelnya juga beda. Seperti itu. Nah, itu tadi salah satu kalau misalnya Anda punya hasil regresi atau Anda punya persamaan regresi, nah ini Anda bisa simpan dia sebagai objek. Jadi kalau misalnya nggak Anda simpan, nanti delete untitled equation, no, it's just name it. For example, equation 1, and then OK. Nah, dia akan jadi objek di dalam Word file Anda. Dia akan kesimpan. Seperti itu. Oke. I think that's it. Yes. Oke, jadi itu aja sih yang mau saya sampaikan hari ini. Lama banget ya, bosan pasti. Oke, tapi ada pertanyaan dari Aris Setianto. R-squared good model untuk time series itu berapa? Oke, nah R-squared itu
dia tidak bukan tidak mempedulikan, tapi R squared untuk data time series cross section ataupun panel itu requirement-nya sama ya. Jadi R squared tuh nggak terus time series sekian, cross section sekian, panel sekian, enggak. Jadi secara umum R squared, kita definisikan dulu R squared biar nggak bingung. Jadi R squared itu menunjukkan seberapa besar variabel independen itu menjelaskan variabel dependent, atau seberapa besar variabel dependent dijelaskan oleh variabel independen. Kita kan tahu di persamaan ekonometri itu kan kita akan selalu punya error. Nah, jadi variabel dependent itu akan dijelaskan oleh variabel independen dan juga oleh error. Nah, kalau R squared itu melihat seberapa kuat variabel dependent dijelaskan oleh variabel independen. Jadi kayak misalnya nih di sini kita punya R squared itu adalah 0,23. 0,23 ini artinya 23%. Nah, ini artinya adalah si variabel independen itu hanya menjelaskan perilaku variabel dependent sebanyak 23%. Nah, sisanya kan ada 77%. Nah, 77% perilaku variabel dependent itu dijelaskan oleh error. Nah, ini kan artinya, oh ini berarti sebenarnya variabel dependent sama variabel independent korelasinya nggak terlalu kuat. Betul, korelasinya nggak terlalu kuat. Nah, oleh karena itu, idealnya kita ingin R squared itu besarnya mendekati 1. Jadi R squared itu maksimal 1, minimal 0. Jadi kalau semakin dia mendekati 1, itu artinya semakin menunjukkan bahwa variabel dependent dijelaskan oleh variabel independent. Tapi kalau dia mendekati 0, itu artinya dia menunjukkan bahwa variabel independent itu tidak menunjukkan bagaimana variabel dependent berperilaku. Karena apa? Karena lebih banyak ketangkep di error. And it's not a very good model. Tapi mohon digarisbawahi bahwa R squared itu bukan segalanya. Jadi kadang-kadang di model yang cukup kompleks, kita memang tidak bisa mendapat R squared yang terlalu besar. Karena kan kita tahu data perekonomian itu sangat tergantung dari situasi yang terjadi di tempat kita melakukan observasi kan, misalnya lagi krisis atau misalnya tiba-tiba ada bencana alam dan segala macam. So the data is not always pretty. So sometimes the R squared is bad, but it's a valid model, or sometimes the R squared is good, but it's not a valid model. So it's as a researcher you have to be able to understand which one is happening in there. Nah, biasanya sih R squared berapa sih yang bagus? I think 0,7 is already very good. 8 is good. 0,9 itu biasanya mencurigakan karena terlalu tinggi. Itu kadang-kadang malah, wah ini kayaknya R squared-nya agak-agak ngawur nih, seperti itu. Tapi ya itu, seperti itu. Lalu ada pertanyaan lagi dari Pepi, bagaimana jika suatu data tidak lolos normalitas dan sudah ditransform log namun masih tidak normal? Apakah ada metode lain yang bisa digunakan? Oke. Nah, jadi ini case by case ya. Jadi kayak misalnya Anda punya data yang dia berantakan banget, tidak lolos uji normalitas, tidak lolos uji unit root test, tidak lolos autokorelasi, heteroskedastisitas, dan segala macam, parah banget. Nah, itu yang bisa Anda lakukan yang pertama adalah berusaha menyembuhkan menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan cara yaitu tadi satu, Anda bisa melakukan first difference, lalu Anda bisa mengubah metode Anda, tidak melakukan OLS tapi melakukan two stage least square misalnya, atau mungkin Anda menggunakan selain regresi, Anda bisa melakukan VAR, VCM, ECM, dan segala macam. Itu banyak metodenya. Nah, tapi bagaimana kalau kita sudah melalui banyak metode ini, berusaha menyembuhkan penyakit-penyakit tadi, tapi tetap nggak sembuh. Nah, menurut saya ini case by case. Karena sebagai ekonom ya, Anda harus, sebelum Anda melakukan analisis data, itu pengetahuan yang harus Anda miliki itu adalah Anda harus tahu dulu. Ini kalau di textbook, teorinya seperti apa? Misalnya Anda mau melihat inflasi sama konsumsi. Oh ini kalau di textbook, keduanya harusnya berjalan ke arah yang sama. Jadi misalnya inflasi naik, konsumsi naik, atau sebaliknya.
it depends, right? So atau misalnya nih kebijakan moneter ekspansif atau kontraktif, Anda harus lihat dulu ini background kebijakannya seperti apa. Nah, nanti di situ barulah Anda bisa menyimpulkan apakah data yang nggak rapi itu akan membuat analisis Anda misleading atau data yang nggak rapi itu it's okay. Karena memang ada suatu waktu di mana Anda akan lebih mengutamakan background teori daripada tes statistik, you know, because like for example with data household, you cannot really put um, theory. No, I don't mean that you cannot put theory, tapi sometimes it doesn't go with the theory and it's fine. Jadi seperti itu ya. Jadi kayak misalnya tadi kita perlu tahu kayak misalnya ada krisis atau ada apa, barulah nanti setelah Anda bisa melihat dari segi teori sama segi tes statistik, Anda akan simpulkan is it okay or not okay. Jadi seperti itu. Oke, okay, thank you. Do you guys have any other question? If you don't, I think I will end this training. Oke, sudah 3:30. Pas ya, jadi 2 jam. Oke, thank you. Sip. Baiklah, untuk materi bisa di-download di Google Drive. Nanti Anda bisa download kalau Anda tertarik. Dan I think itu saja dari saya. Terima kasih Lab IE sudah mengadakan acara ini. Dan terima kasih teman-teman semua sudah hadir. Semoga tidak membosankan. Kita ketemu lagi minggu depan. Kalau Anda masih tertarik, kita akan ketemu lagi. Oke, I guess sampai jumpa semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Dadah. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Saya sampai lupa loh nyalain kamera.